Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Marilah kita menyanyi Bukende HKBP nomor 19 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Kamis 1 Oktober 2020 dari kitab Injil Lukas Pasal 7 ayat 9b mengatakan, Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, Hudokma Tuhamu, gari dihalak Israel, gari idang jupangau haporseaon nasongoni. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, seorang perwira memberitahu Yesus soal kondisi penyakit yang dialami hambanya. Hambanya yang sangat dihargainya sedang sakit parah dan hampir mati. Walaupun perwira itu bukan orang Yahudi, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepada Yesus untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka lalu meyakinkan Yesus bahwa perwira itu layak dia bantu. Mereka berkata, Dia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang membangun rumah ibadah kami. Lukas pasal 7 ayat 4 sampai ayat 5. Yesus berkata kepadanya, Aku datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di rumahku. Jadi, meski jabatannya cukup tinggi, perwira itu rendah hati. Dia juga berbeda dengan orang-orang Romawi lainnya yang memperlakukan pelayan mereka dengan tidak baik dan kasar. Matius 8 ayat 9. Uniknya, perwira tersebut menganggap dirinya tak layak untuk mendatangi Yesus. Atau mungkin perwira itu tahu bahwa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang non-Yahudi. Kisah Para Rasul 10 ayat 28. Lalu ia meminta supaya Yesus mengatakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Mendengar ucapan perwira itu, Yesus sangat terkesan dan menoleh ke arah kerumunan dan berkata, Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel.
Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu sudah sehat kembali. Setelah Yesus menyembuhkan pelayan itu, Ia memberitahukan bahwa orang-orang dari bangsa-bangsa lain akan diberkati juga jika mereka beriman kepadanya. Dia berkata, banyak orang-orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, dengan Ishak dan dengan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Matius 8 ayat 11 sampai ayat 12. Kesempatan untuk memerintah bersama Kristus di surga pertama-tama diberikan kepada orang Yahudi. Namun, orang-orang Yahudi yang tidak menghargainya akan ditolak oleh Allah. Dan kesempatan untuk duduk bersama Kristus dalam kerajaan surga akan diberikan kepada orang-orang dari bangsa lain. Kisah ini mengajak kita beriman seperti perwira tersebut. Mengapa? Karena Allah sangat menghargai kita. Tuhan ingin berkarya dengan sangat luar biasa di dalam dan melalui diri kita, untuk sesama kita, dan untuk semua ciptaannya. Iman yang besar adalah sarana kasih dan karya Allah yang luar biasa. Dia masih tetap Tuhan yang sama seperti ketika Dia hidup di dunia ini. Karena itu, mintalah kesembuhan dari Tuhan. Datanglah kepadanya. Tidak peduli siapapun Anda, atau apa yang sedang Anda lakukan, atau apa dan bagaimana pergumulan hidup Anda yang sedang Anda alami, dan apa yang tengah menekan Anda sekarang ini. Mari datang kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Dia tahu semuanya tentang kita, dan Dia adalah sahabat kita yang penuh belas kasih. Tak seorang pun berada di luar jangkauan kasih dan kuasa-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Suci dalam kebenaran, Engkau adalah pengasih, pemurah dan panjang sabar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Tidak ada seorang pun yang dapat kami andalkan di hadapan-Mu selain dari pengasihan-Mu. Kami sedang menderita karena dosa. Dunia ini sedang menderita karena dosa. Saudara-saudara, teman dan sahabat kami sedang terbaring di rumah sakit dalam perawatan karena dampak dosa dan akibat dari dosa. Kami sedang diancam penyakit virus COVID-19, kesulitan kehidupan karena ancaman resesi ekonomi, karena penyakit sosial dan dampak politik yang tidak menentu. Kebenaran yang ditetapkan oleh Anak-Mu sajalah yang memungkinkan kami selamat dengan datang kepadamu. Oleh sebab itu, tenangkanlah dan hiburkan, sembuhkanlah kami yang telah ditebus oleh pengasihan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 19 ayat 1.
Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.